Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasika Sakabahri. Saya akan mempresentasikan dari kelompok bidang produksi tentang bisnis dalam bidang produksi. Kelompok kami yang terdiri dari Safina Azhara Aswari, Sania Winnie Juleita, Rasika Sakabahri, Yunita Dwi Cahyani, Elsie Aprilia Rossi, Sakila Azahra, Andira Putri, Sinta Puspita. Pengertian menurut para ahli. Pengertian e-bisnis dalam produksi. Menurut Stephen Alter, mengatakan bahwa e-bisnis adalah pelaksanaan dan pengelolaan bisnis dalam hal mengelola pasokan bahan baku, perancangan produk, manufaktur, pemenuhan pesanan, penjualan dan penyedia servis menggunakan teknologi komunikasi. Menurut Laudon, menjelaskan bahwa e-bisnis adalah penggunaan teknologi digital dan internet agar bisa saling berkoordinasi dan berkomunikasi dengan manajemen organisasi perusahaan. Menurut Sean L. Huff mengatakan dalam bukunya yang berjudul Cases in Electronic Commerce bahwa e-bisnis adalah seluruh kegiatan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk menjalankan bisnis dengan perusahaan lain maupun dari perusahaan ke konsumen. Manfaat e-bisnis dalam produksi. Yang pertama, otomatisasi proses produksi. Dengan sistem digital, proses produksi bisa berjalan secara otomatis tanpa banyak campur tangan manual. Contohnya, mesin bisa diatur dari jarak jauh menggunakan sistem online. Contohnya yaitu Toyota menggunakan robot industri yang dikendalikan lewat sistem digital untuk merakit komponen mobil. Proses ini seperti pemasangan pintu, pengelasan, hingga pengecatan dilakukan tanpa campur tangan manusia. Operator cukup memantau lewat komputer dan mengatur jadwal produksi. Ini membuat produksi bisa berjalan 24 jam non-stop dengan tingkat akurasi tinggi. Yang kedua, efisiensi biaya dan waktu. E-bisnis mempersingkat proses dari pemesanan hingga pengiriman produk. Ini mengurangi waktu tunggu, biaya tenaga kerja, dan biaya operasional lainnya. Contohnya, Zalora mengintegrasikan sistem pemesanan, stok barang, dan pengiriman dalam satu platform. Jadi begitu pelanggan check out, sistem langsung memilih barang dari gudang, mencetak label otomatis, dan kurir segera dikirim. Ini memangkas kebutuhan staf, mempercepat waktu pengiriman, dan mengurangi risiko kesalahan pengemasan. Yang ketiga, kontrol kualitas secara real-time. Sistem digital membantu mendeteksi masalah selama produksi sebelum produk rusak atau gagal. Contoh, di pabrik makanan besar seperti Nestle digunakan sensor untuk memantau suhu, tekanan, dan kualitas bahan selama proses produksi berlangsung. Jika terjadi penyimpangan sedikit saja dari standar, sistem akan memberi peringatan dan proses bisa dihentikan sementara untuk diperbaiki. Ini menjaga agar setiap produk yang keluar tetap konsisten dan aman dikonsumsi. Yang keempat, integrasi dengan pemasok dan pelanggan. Perusahaan terhubung langsung dan real-time dengan pihak luar, mempercepat pengambilan keputusan. Contoh, Starbucks menggunakan sistem ERP untuk mengelola pasokan biji kopi dari berbagai negara. Mereka bisa melihat data stok secara global, memesan langsung ke petani atau distributor, dan memastikan pengiriman datang lebih tepat waktu. Selain itu, feedback dari pelanggan juga masuk lewat aplikasi dan bisa langsung dijadikan acuan untuk perbaikan produk. Yang kelima, produksi fleksibel sesuai permintaan pasar. Data digital membuat perusahaan lebih adaptif terhadap perubahan tren. Contohnya, Zara adalah contoh terbaik untuk model produksi fleksibel. Mereka menggunakan data dari toko fisik dan online untuk mengetahui tren mode yang sedang naik. Jika dalam satu minggu baju jenis tertentu banyak dibeli, mereka langsung memproduksi ulang dalam jumlah besar. Sebaliknya, produk yang kurang diminati langsung dihentikan produksinya. Semua keputusan didasarkan pada data real-time. Contoh teknologi yang digunakan. Yang pertama, ERP, Enterprise Research Planning, adalah sistem terintegrasi yang mengelola berbagai proses bisnis seperti produksi, keuangan, persediaan, dan distribusi dalam satu platform. ERP membantu menyatukan informasi antara departemen agar proses produksi berjalan lebih lancar dan efisien. Contohnya, misalnya kalau bahan baku di gudang mulai habis, sistem ERP akan langsung memberitahu bagian pembeli supaya bisa segera pesan lagi. SCM, Supply Chain Management, merupakan teknologi yang mengatur aliran barang, informasi, dan keuangan dari pemasok hingga ke konsumen akhir. Dengan SCM, bahan baku dapat tersedia tepat waktu dan produk bisa sampai ke pelanggan dengan efisien. Contohnya, misalnya toko bisa tahu kapan barang dari pabrik akan dikirim, jadi mereka bisa kasih info ke pelanggan dengan lebih pasti.
Yang ketiga, IoT, Internet of Things, memungkinkan alat produksi dan mesin terhubung ke internet untuk mengirimkan data secara real-time. Contohnya, sensor pada mesin produksi dapat mendeteksi kerusakan atau memantau performa mesin secara otomatis. Contohnya, misalnya ada sensor di mesin produksi yang bisa tahu kalau mesin mulai rusak. Sensor ini langsung kirim pesan ke teknisi supaya segera dicek. Cloud Manufacturing adalah teknologi berbasis cloud yang memungkinkan perusahaan mengakses sistem produksi dari mana saja. Hal ini memudahkan kolaborasi serta pengelolaan data produksi secara lebih fleksibel. Contohnya, misalnya tim desain di Jakarta kirim desain produk ke pabrik di Surabaya lewat sistem cloud, dan pabrik bisa langsung memulai produksi tanpa tunggu kiriman file secara manual. Yang terakhir ada AI, Artificial Intelligence. Pengertiannya adalah teknologi pintar yang bisa belajar dari data dan membantu perusahaan membuat keputusan. Misalnya, AI bisa memprediksi bahwa permintaan minimum dingin akan naik saat musim panas, jadi perusahaan bisa menyiapkan lebih banyak stok sebelumnya. Ada fungsi ERP. Yang pertama, akuntansi dan keuangan. ERP membantu mencatat dan mengelola transaksi keuangan, pengelaporan keuangan, penganggaran, serta analisis keuangan secara real-time dan integrasi. Yang kedua, sumber daya manusia atau SDM, mengelola data karyawan, pengajian, rekrutmen, pelatihan, dan penilaian kinerja. ERP membuat proses HR lebih efisien dan terstruktur. Yang ketiga, manajemen persediaan dan gudang, mengatur stok barang secara otomatis, melacak lokasi penyimpanan, dan memantau arus barang keluar masuk gudang agar stok lebih optimal. Yang keempat, manufaktur atau produksi, mengelola jadwal produksi, penggunaan bahan baku, kontrol kualitas, dan proses produksi agar berjalan lancar dan efisien. Yang kelima, manajemen rantai, memastikan seluruh proses dalam rantai pasokan dari bahan mentah hingga produk jadi berjalan terkoordinasi dan sesuai permintaan. Yang keenam, pasokan atau supply chain. ERP membantu dalam perencanaan kebutuhan bahan, pengelolaan vendor, pengiriman, dan logistik agar pasokan tetap lancar dan tepat waktu. Yang ketujuh, penjualan dan pemasaran, memudahkan pencatatan transaksi penjualan, manajemen pelanggaran atau RGM, kampanye pemasaran, dan analisis pasar untuk meningkatkan penjualan. Manfaat ERP. Yang pertama, efisiensi proses bisnis, mengurangi pekerjaan manual dan duplikasi data. Kedua, data terpusat, semua divisi bisa mengakses informasi yang sama secara real-time. Yang ketiga, pengambilan keputusan lebih cepat dan akurat karena data yang lebih terorganisir. Yang keempat, kolaborasi antar departemen jadi lebih baik. Komponen utama SCM. Pertama, ada perencanaan atau planning, menentukan jumlah dan jenis barang atau jasa yang dibutuhkan sesuai permintaan pasar. Kedua, pengadaan atau sourcing, memilih pemasok terbaik dan menjalin kerjasama untuk pengadaan bahan baku. Yang ketiga, produksi atau making, proses mengubah bahan baku menjadi produk akhir siap jual. Yang keempat, distribusi atau delivering, menyalurkan produk ke pelanggan melalui jaringan distribusi yang efisien. Kelima, ada pengembalian atau returning, menangani pengembalian barang rusak, cacat, atau tidak sesuai pesanan. Manfaat SCM. Pertama, mengurangi biaya operasional. Supply Chain Management atau SCM membantu merencanakan dan mengelola alur bahan baku, produksi, hingga distribusi secara efisien. Dengan koordinasi yang baik antar bagian, perusahaan bisa menghindari kelebihan stok, mengurangi biaya penyimpanan, serta meminimalkan pemborosan bahan dan tenaga kerja. Yang kedua, mempercepat waktu pengiriman. Dengan sistem SCM yang terintegrasi, informasi mengenai permintaan pelanggan, persediaan, dan pengiriman dapat diakses secara real-time. Ini memungkinkan perusahaan merespons pesanan dengan cepat, mempercepat proses pengiriman, dan memastikan produk sampai tepat waktu ke tangan konsumen. Yang ketiga, meningkatkan kepuasan pelanggan. SCM memastikan produk tersedia saat dibutuhkan dengan kualitas yang konsisten. Ketika pelanggan menerima produk dengan cepat dan sesuai harapan, hal ini menciptakan pengalaman positif yang meningkatkan kepuasan dan kepercayaan terhadap perusahaan. Yang keempat, menjalankan hubungan baik dengan pemasok dan distributor. SCM mendorong kolaborasi dan komunikasi yang terbuka antara perusahaan pemasok dan distributor. Hubungan yang baik ini membantu menciptakan kepercayaan,
memperlancar arus barang dan informasi, serta memudahkan kerjasama jangka panjang yang saling menguntungkan dalam situasi normal maupun saat kritis. Fungsi utama dari IoT atau Internet of Things. Yang pertama, monitoring atau pemantauan. IoT memungkinkan pemantauan real-time terhadap lingkungan, peralatan, dan proses. Contoh, sensor suhu memantau kondisi gudang penyimpanan makanan. Yang kedua, automation atau otomatisasi. Perangkat IoT bisa melakukan tindakan otomatis tanpa campur tangan manusia. Contoh, lampu menyala otomatis saat ada gerakan. Yang ketiga, kontrol pengendalian. Kamu bisa mengendalikan perangkat dari jarak jauh melalui internet, contohnya menyalakan AC dari smartphone sebelum sampai rumah. Yang keempat, data collection atau pengumpulan data. IoT mengumpulkan data dari berbagai sumber untuk dianalisis. Contohnya, alat kesehatan digital mengumpulkan data detak jantung pasien. Kelima, decision support atau pendukung pengambilan keputusan. Data dari IoT bisa digunakan untuk membuat keputusan yang lebih baik dan cepat. Contohnya, data mesin produksi digunakan untuk merencanakan perawatan rutin. Cloud manufacturing. Fungsinya, yang pertama meningkatkan fleksibilitas operasional, karena tim bisa bekerja dari lokasi yang berbeda. Yang kedua, mempercepat proses produksi dengan kolaborasi real-time antara tim, misalnya antara tim desain dan produksi. Yang ketiga, mengurangi biaya infrastruktur karena data dan software disimpan di cloud, bukan di server lokal. Yang keempat, meningkatkan efisiensi koordinasi antar departemen atau bahkan antar perusahaan dalam rantai pasokan. Manfaat cloud manufacturing adalah memberikan fleksibilitas kerja karena sistem produksi dapat diakses dari mana saja. Hal ini mempercepat kolaborasi antar tim, mempercepat proses produksi, serta menghemat biaya karena tidak memerlukan infrastruktur fisik yang besar. Perusahaan juga bisa menyesuaikan kapasitas produksi dengan lebih mudah sesuai kebutuhan. AI atau Artificial Intelligence. Fungsinya, yang pertama membantu pengambilan keputusan dengan menganalisis data besar secara cepat dan akurat. Yang kedua, memprediksi tren pasar dan perilaku konsumen sehingga perusahaan bisa menyusun strategi yang lebih tepat. Yang ketiga, otomatisasi proses bisnis seperti customer service menggunakan chatbot atau pengolahan data secara otomatis. Yang keempat, meningkatkan efisiensi operasional dengan mengurangi kesalahan manusia dan mempercepat proses kerja. Manfaatnya adalah untuk membantu perusahaan dalam menganalisis data secara cepat dan akurat untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. AI juga mampu memprediksi tren pasar atau kebutuhan konsumen, serta mengotomatiskan berbagai tugas rutin agar pekerjaan lebih efisien dan minim kesalahan. Studi kasus singkatnya akan saya bacakan. Latar belakang. PT XYZ adalah perusahaan manufaktur nasional yang memproduksi peralatan rumah tangga seperti blender, rice cooker, dan dispenser. Produk dipasarkan melalui toko fisik di berbagai kota besar dan juga melakukan platform e-commerce milik sendiri serta marketplace pihak ketiga. Permasalahannya di sini, yang pertama, proses produksi dan gudang tidak terintegrasi. Data stok bahan baku dan bahan jadi tidak sinkron, menyebabkan sering terjadi overstock atau kekurangan barang saat dibutuhkan. Yang kedua, respon terhadap permintaan pasar lambat. Saat terjadi lonjakan permintaan, perusahaan kesulitan meningkatkan kapasitas produksi secara cepat karena keterbatasan visibilitas terhadap rantai pasokan. Yang ketiga, tingginya biaya operasional dan keterlambatan pengiriman. Proses manual dan tidak efisien menyebabkan biaya logistik tinggi dan sering terjadi keterlambatan pengiriman yang berdampak pada kepuasan pelanggan. Solusi implementasi teknologi yang pertama itu penerapan sistem ERP, Enterprise Research Planning. Seluruh proses bisnis dari produksi, gudang, keuangan, hingga pengiriman diintegrasikan dalam satu sistem terpusat. Data real time membantu pengambilan keputusan secara cepat dan tepat. Yang kedua, integrasi ERP dengan sistem e-commerce. Setiap pesanan yang masuk dari website atau marketplace langsung tercatat dalam ERP, yang kemudian secara otomatis memicu proses produksi dari pengecekan stok secara sistematis. Hasil dan dampak positif. Efisiensi waktu produksi. Dengan proses otomatis dan perencanaan produksi berbasis data, waktu produksi menurun hingga 30%.
pengurangan biaya operasional. Optimalisasi pengolahan stok dan logistik membuat biaya distribusi dan penggunaan lebih efisien. Peningkatan kepuasan pelanggan. Karena sistem pengiriman lebih cepat dan akurat, keluhan pelanggan menurun dan tingkat loyalitas meningkat. Kesimpulannya, e-bisnis dalam bidang produksi berperan besar dalam meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan. Penggunaan teknologi seperti ERP, IoT, dan AI membantu proses produksi menjadi lebih integrasi dan responsif terhadap pasar. Keunggulan perusahaan yang go digital dan adaptasi cepat terhadap perubahan permintaan. Proses produksi lebih fleksibel dan hemat biaya. Peningkatan daya saing di tengah kompetisi global. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.